Nah, tatkala iman naik lagi dari ibadah, maka akan baru bisa ke bawah dalam muamalah. Kalau nggak dinaikkan ya susah, Pak. Ya susah. Sehingga nggak heran gitu. Seorang zikirnya luar biasa. Uang TKN diambil. Kotak amal diambil. Sandal bagus diambil. Kenapa? Imannya baru kuat untuk ibadah, untuk muamalah nggak kuat. Barang jelek dibilang bagus, barang KW dibilang asli. Padahal sudah Pak Haji. Ada nggak begitu? Banyak. Kenapa? Bukan salah hajinya, apalagi salah Islamnya, enggak. Imannya baru kuat sampai ibadah. Di bawah muamalah belum kuat. Maka untuk lurusnya muamalah perlu iman lebih lagi, Pak. Karena muamalah ini ujian di depan mata. Kalau saya bohong, ini dapat sekian ini. Jual batu bara misalnya. Kalorinya berapa? Sekian. Waduh, aslinya lihatnya agak sekian. Tadi kan rugi kalau kita. Udahlah, agak dikit-dikit dinaikkan. Misalnya begitu. Kita jual kali ini grade apa nih? Oh ini A ini, padahal B. Kita punya sumber air misalnya, dicek ini. Udah Pak ini LED-nya, padahal LED-nya palsu misalnya. Bisa aja begitu. Sehingga untuk bisa muamalah lurus perlu iman lebih lagi, Pak. Dan kalau kita sudah keluar 40 hari berkali-kali, 4 bulan berkali-kali, muamalah belum lurus juga, terus mau harus diapakan lagi gitu. Loh, terus kita mau cari cara tarbiyah apa lagi? Kita selalu targetkan, dah yakin inilah cara tarbiyah paling singkat, paling cepat, paling berubah, paling ini. Sementara kita yang ngomong nggak ada perubahan. Dan itu kan sama dengan orang badannya gembrot, lalu dia jualan obat langsing. Yang beli gimana kira-kira? Loh, ini obatnya maju Pak? Maju. Kamu sendiri yang jualan. Ya kalau yang jualan tukang dagelan ya bisa aja jawabnya. Loh, ini benar Pak, benar. Loh maaf, Bapak Sri kok gembrot begini? Oh, ini obatnya terlalu laris sampai saya nggak kebagian. Nah, kan bisa aja begitu. Makanya Maulana Osman damat barakatuhum, satu ketika beliau bayan di Lombok, beliau katakan, ibarat pedagang, dakwah ini kalau benar, maka yang pertama merasakan hasilnya adalah keluarga. Ada 2 orang pedagang ini. Satu kelihatan bahwa tokonya itu larisnya bukan main. Itu pembeli ngantri. Yang B, dilihat pembelinya tuh sehari paling 4 orang, 5 orang. Nggak ada ngantri-ngantrian. Cuman dilihat di rumahnya si A, ya Allah, anaknya bajunya bertambal. Udah gitu sekolah nggak bayar-bayar, uang jajan nggak ada, anaknya kekurangan gizi. Dilihat di rumahnya beras pun nggak punya, tapi dagangan ngantri di depan toko. Sementara yang B tadi, yang membelinya nampak biasa-biasa saja, hanya 1-2 orang sehari. Subhanallah, anaknya gizi tercukupi, baju kelihatan mahal, infak juga nggak putus-putus, bangun masjid bangun itu. Ini gimana ini? Kalau kita lihat hasil disimpulkan, yang dagangannya untung yang mana? A atau B? Ya jelas B lah. Lihat hasilnya jelas kok. Uang banyak, infak jalan, haji berkali-kali, bangun masjid. Walaupun pembelinya nggak banyak. Ini pembeli yang ngantri. Tapi di rumah keteteran, kekurangan. Pas diselidik, ternyata apa? Yang A ini dia jual barangnya di bawah harga modal. Laris nggak? Laris manis Pak. Larisnya bukan main. Yang B ini
Dia jualnya grosir, belinya nggak boleh eceran. Jadi yang beli nggak banyak-banyak, sekali beli langsung 1 truk, 2 truk begitu. Jadi kalau orang lihat penampakan, laris mana? Laris A. Kalau lihat hasil, yang benar yang B. Jadi lihat benernya nih, nampak hasilnya di belakang. Kata beliau, dakwah itu juga begitu. Jangan lihat betapa larisnya dia bayan. Jangan lihat betapa bagusnya dia punya mudzakarah. Lihat di rumahnya ada perubahan apa enggak. Kalau kita hanya terkesima dengan indahnya bayan, indahnya kata-kata, orang bilang Masya Allah, Masya Allah, di rumahnya agama berantakan. Itu seperti pedagang yang menjual harga di bawah modal tadi. Nampak laris tapi hakikatnya rugi. Yang B tadi nampaknya sederhana biasa, tapi hasil benar. Beliau lanjutkan, lihat para sahabat itu. Mereka baik, anak-anaknya juga baik. Jadi ulama, jadi soleh, jadi syuhada, jadi jadi luar biasa semua. Maknanya usaha agama yang dibuat itu real, dibawa pulang ke rumah sebagai oleh-oleh. Nah itu PR kita, Pak. PR saya, PR bapak-bapak. Masih sering ingatkan, jangan sampai kita tertipu seperti pedagang A tadi. Wah, nampak takazanya Masya Allah pokoknya. Asal ada siapa takaznya, nggak pernah nggak angkat tangan. Terus non-stop. Tapi di rumahnya istrinya selalu kampanye. Udahlah, jangan ikutin kayak suami saya nih, contohnya menderita. Tiap saya tanya bayaran anak, udah itu kan sekolah urusan dunia, ngapain? Akhirat pokoknya. Kan stres saya, udahlah cukup saya jadi korban bu ya. Jangan ikut pokoknya, jangan deket-deket.